Kemudian reaksi yang terakhir adalah uji kelarutan. Uji kelarutan fenol dalam air dan dalam NaOH. Tadi fenol masih diingat ya, fenol itu bersifat asam karena dapat melepaskan H+. Nah, ini ketika direaksikan dengan air, apa yang terjadi? Ini baru diambil air ya. Diambil 5 mili air dan juga 5 mili NaOH. Ini air. Jadi ini 5 mili air. 5 mili air ditambahkan dengan fenol. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Ini setelah dilakukan pencampuran selama 37 detik. Jadi fenol ini bisa larut ke air tapi sangat lama. Lebih dari, tidak langsung spontan, tapi harus dilakukan beberapa kali penggojokan. Oke, kemudian yang kedua, fenolnya ditambahkan dengan NaOH. Jadi kita lihat bagaimanakah reaksinya. Ini ketika fenol ditambahkan dengan suatu NaOH. Jadi ingat ya tadi NaOH itu suatu apa? Suatu basa ya, dan fenol tadi bersifatnya asam. Ini langsung melarut ya. Kalau berwarna sedikit kuning ya, sedikit kuning kecoklatan. Ini langsung bereaksi kurang dari mungkin sekitar 10 detik ya. Jadi bisa dilihat berarti kelarutan fenol ada di mana. Tuh, kenapa kok fenol itu lebih mudah bereaksi dengan NaOH ketimbang dengan air. Nah, bisa dicari penjelasannya, silahkan dimasukkan ke dalam pembahasan. Oke, ini untuk reaksi yang terakhir. Kemudian reaksi asam, keasaman dari fenolnya. Nah, fenol akan dilakukan uji asam menggunakan kertas lakmus. Karena kita sudah tahu bahwa sifat fenol itu adalah suatu asam, jadi kita ingin membuktikan bahwa fenol itu memang bersifat asam dengan cara menguji menggunakan kertas lakmus. Nah, ini diambil fenolnya. Fenolnya yang diambil secukupnya saja, kemudian dicelupkan kertas lakmus. Oke, diambil kertas lakmus. Ini sudah diambil. Bisa dilihat ya, ini adalah hasil uji pH dari fenol. Nah, nanti kita bandingkan dengan kertas lakmus ya. Ini hasilnya. Oke, ini. Jadi memang suatu asam ya, dengan pH 4. Ini fenol ini pH-nya 4, termasuk asam. Kemudian yang kedua adalah etanol. Nah, kita ambil etanol dulu. Suatu etanol ditambahkan langsung ke hasil aja. Oke teman-teman, ini adalah hasil uji
menggunakan kertas lakmus untuk etanol. Nah, ini bisa kita bandingkan ya. Ini setelah kita lihat perbedaannya, bisa kita lihat perbedaannya. Yang sebelah sini ini adalah fenol, dan yang sebelah sini adalah suatu etanol. Ini bisa dilihat bahwa lebih asam mana antara etanol dan fenol. Jadi untuk tingkat keasamannya lebih asam suatu fenol daripada etanol. Oke, terima kasih untuk hari ini. Oh ya, masih satu lagi. Oke. Untuk uji selanjutnya ini ada uji alkohol alifatik dan aromatik. Nah, dengan cara tiga cara ya yang akan diuji, bukan 3 cara, tapi 3 sampel yang akan diuji. Yang pertama adalah etanol, kedua fenol, dan yang ketiga adalah asam salisilat. Nah, di sini adalah untuk mengidentifikasi adanya alkohol alifatik dan aromatik. Nah, tugas kalian, apa sih perbedaan alkohol alifatik dan aromatik? Nah, pasti dari namanya saja sudah terlihat berbeda ya. Nah, di sini setelah kita tambahkan dengan FeCl3, apa yang akan terjadi di sampel-sampel tersebut? Ya, jadi ini yang pertama, suatu fenol ditambahkan dengan FeCl3. Ini masih hampir sama dengan yang tadi ya. Cuman yang tadi itu hanya fenol saja. Nah, kita membandingkan fenol, etanol, dan asam salisilat. Ini adalah reaksi fenol ditambahkan dengan FeCl3. Nah, ini warna yang terbentuk. Jadi kalau kalian lihat di sini, warnanya kuning kecoklatan ya. Kemudian yang kedua adalah suatu etanol. Nah, ini etanol direaksikan dengan FeCl3. Ini setelah fenol direaksikan dengan FeCl3, warna yang terbentuk adalah kuning muda. Berbeda ya dengan yang tadi. Yang terakhir adalah asam salisilat. Oke, ini asam salisilat yang ditambahkan dengan, oke, sudah terlihat berbeda ya. Oke, ketika asam salisilat ditambahkan dengan FeCl3 ternyata terbentuk warna ungu. Nah, ini bisa kalian bedakan. Jadi ketika etanol, jadi kalian bisa merujuk ke strukturnya. Jadi ketika strukturnya etanol itu kan tidak ada gugus rangkap, tidak ada ikatan rangkapnya, hanya ikatan tunggal. Kemudian yang fenol itu ada ikatan aromatis, ada ikatan rangkap dari gugus aromatis. Yang terakhir adalah ada asam salisilat yang punya gugus aromatis juga. Perbedaannya bisa dilihat ya dari warna yang dihasilkan. Oke, bisa dicatat di hasil pengamatan. Kemudian pembahasannya bisa kalian tulis. Oke, praktikum kali ini hanya mengenai ini saja. Apakah sudah selesai? Sudah selesai pengamatannya, Mbak? Oke, pengamatannya kita sudah selesai ya teman-teman. Yang harus kalian lakukan adalah membuat laporan mengenai pembahasannya. Jadi hanya data pengamatan dan pembahasan saja. Silahkan bisa dikumpulkan menggunakan tulisan tangan kalian masing-masing dan difotokan ke Google Classroom kami. Oke, nanti akan saya buat sebagai tugas. Jadi pengumpulannya bisa kita komunikasi lagi. Jadi nanti akan saya berikan penjelasan di
Google Classroom ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga praktikum kali ini bisa memberikan gambaran kepada kalian mengenai sifat fisika kimia dari alkohol dan fenol. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.